Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kembali share lagi nih aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini di tempat aku diguyur hujan ya teman-teman. Padahal pagi sama siang itu lumayan terik tuh ya mataharinya, tapi tiba-tiba menjelang sore ini tuh diguyur hujan. Tapi alhamdulillah ya, mau panas mau hujan harus tetap disyukurin. Nah, karena udah sore jadi seperti biasa aku mau beres-beres dulu, dan ini aku mau salin dulu ya perlaukan. Sama ini ada osengan mie yang aku campur sama kacang panjang. Ini tuh kalau untuk osengan mie-nya, ini tuh mie telur ya teman-teman, mie telur yang mie kuning gitu. Dan juga mie telur ini tuh sisaan dari lebaran Idul Fitri kemarin ya teman-teman. Jadi aku tuh waktu lebaran Idul Fitri, aku ada menu bikin osengan mie gitu kan. Dan menurut aku kebanyakan gitu kalau dipakein semua waktu itu. Jadi ada 2 bungkus, nah aku simpan. Jadi aku tuh ingat gitu ya waktu di hari ini pas pagi-pagi aku masaknya itu bahwa ada sisaan mie kuning dari lebaran Idul Fitri kemarin. Dan kebetulan juga aku tuh pagi-pagi dikasih sama tetangga aku kacang panjang ya teman-teman. Dianya itu lagi panen gitu kan, kacang panjang nanam di samping rumahnya. Jadi alhamdulillah ya dapet nih ya kecipratan juga gitu ya hasil panennya tetangga gitu ya teman-teman, si sayur kacang panjang. Jadi ya udah itu tadi kacang panjangnya lumayan agak banyak tuh kan dikasih. Nah, jadinya sebagian ya udah aku campurlah oseng-oseng sama si mie kuning itu tadi. Terus kalau untuk di mangkuk yang satunya itu tuh ayam aku masak merah gitu ya teman-teman, masak bumbu merah gitu. Dan itu juga ayam itu aku masaknya di kemarin sore, sengaja tuh ya kemarin sore itu masaknya agak banyak supaya sampai di hari ini gitu kan. Dan alhamdulillah tuh ya sampai sore juga masih lumayan banyak tuh ya untuk ayam masak merahnya. Jadi ya udah ini tuh nanti sore aku nggak masak lagi ya teman-teman, kayak masak-masak persayuran gitu kan ataupun lauk. Paling nanti aku tuh mau bikin ini sih ya, kepengen makan ini nih sambal kering gitu ya teman-teman. Jadi nanti habis selesai beres-beres ini baru aku buat si sambal keringnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran maksud sambal keringnya aku itu seperti apa, ya udah tonton aja lah ya sampai akhir videonya. Oh ya, kalau untuk masak merah ayamnya itu masih bagus banget ya teman-teman, karena memang aku itu masaknya sore menjelang malam gitu, kayak senja gitu aku masak. Terus pas pagi-pagi itu aku panasin, dan alhamdulillah ya masih awet gitu ya, masih bagus banget keadaannya. Jadi ya udah, karena memang masih lumayan banyak juga kan untuk masak merahnya, ya udah ini aku nggak masak lagi lah gitu. Dan juga untuk Pak suami waktu pulang kerja ya langsung makan juga pakai masak merah sama si osengan mie kuning itu. Lanjut ya teman-teman ke videonya. Nah, tadi tuh sebelum aku nyuci piring, aku udah susun-susun juga ya perpiringan yang udah aku cuci dari pagi. Jadi karena keadaannya udah kering ya teman-teman, karena dari pagi kan udah dicuci, ini sudah sore jadi ya otomatis kering. Dan ya udah seperti biasa langsung aja aku tadi itu susun-susun lagi ke tempatnya masing-masing. Dan terus lanjut deh ini cuci piring lagi. Ini tuh cucian piring aku numpuk dari siang ya teman-teman, sisa-sisa makan siang. Emang gak aku langsung cuci ya siang tadi. Jadi ya udah seperti biasa juga kalau sore hari ada cucian numpuk seperti ini ya udah langsung dicuciin. Jadi sore ini tuh juga untuk kerjaan rumah aku nggak yang terlalu terburu-buru dan nggak yang terlalu banyak-banyak banget ya teman-teman, karena memang kan aku tadi nggak masak lagi. Paling nanti aku masak nasi aja ya, nambah gitu, karena memang nasi sisaan yang ada di pengukusan nasi, di panci pengukus itu udah sedikit kan, karena juga itu nasi sisaan dari kemarin. Jadi otomatis ya sore ini ya nanti paling masak nasi lagi gitu. Dan nanti habis masak nasi baru deh aku mau mulai untuk bikin si sambal keringnya. Nah, ini tuh hujannya masih lumayan banget ya teman-teman, masih lumayan deras. Sempat sih sebenarnya kayak reda gitu.
Dan terus lanjut lagi nih, hujannya lumayan deras. Nah, waktu pas reda itu aku sempat pergi ke warung ya sama Ralin. Mau beli telur ya teman-teman, tapi waktu ke warung itu telurnya habis. Alhasil ya udah aku beli mie instan aja beberapa bungkus dan jajan Ralin gitu kan. Jadi palingan nanti untuk telurnya aku belinya di malam hari aja lah ya. Yang warung deket rumah aku aja nanti aku beli gitu. Soalnya ini ya untuk bekal Pak suami lagi gitu ya teman-teman di keesokan harinya. Kalau misalnya nggak ada telur gitu ya, nanti Pak suami nggak ada lauk gitu ya untuk bekal. Jadi ya udah nanti malam aja lah aku pergi untuk beli telur. Nah, ini lanjut ya. Tadi tuh selesai aku cuci piring, aku langsung masak nasi ya teman-teman. Terus di sini aku juga mau nyapu-nyapu. Tadi aku nyapu-nyapu dulu di bagian dapur dan terus ini lanjut nyapu di bagian ruangan depan. Dan sebelum nyapu di ruangan depan ini aku tadi udah nyapu juga di bagian kamar. Jadi pokoknya kayak biasa. Dari kamar itu kalau nggak diterusin sampai ke dapur ya diterusinnya ke bagian luar kayak gini ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah ya nggak ada hamburan-hamburan mainan Ralin karena memang dianya itu kayaknya lagi nggak mood ya teman-teman mau main-mainan gitu. Jadi ya udah ini alhamdulillah mainannya nggak ada yang berhambur-hambur. Jadi ya udah aku tuh pas nyapu di bagian depan ini ya los aja lah gitu langsung nyapu. Nah, di sini tuh pas di saat aku nyapu sampai ke depan pintu, ternyata Pak suami tuh datang ya teman-teman pas gerimis-gerimis pakai jas hujan. Tapi alhamdulillah lah ya nggak yang terlalu kena basah banget karena memang di setiap kerja ya ada sedia jas hujan gitu ya di jok motor. Jadi ya kalau hujan ya sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Atau sedia jas hujan sebelum hujan. Nah, di sini aku tuh nyapunya juga nggak sampai teras ya teman-teman. Jadi aku sampai ke depan pintu ini aja. Dan untuk kotorannya tadi seperti biasa kalau nggak sampai teras aku buangnya itu di sudut bagian pojok bawah pintu. Itu ada bolongan. Jadi ya udah aku buang di situ aja. Nah, ini Pak suami udah masuk. Terus di sini aku juga tadi sempat jemur jas hujan yang dipakai Pak suami dan itu tadi aku bawa tempat bekalnya Pak suami dan juga tempat air minumnya Pak suami. Dan lanjut deh, ini aku mau bikin sambal keringnya itu yang aku maksud tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan-bahannya simple banget ya. Kalau aku bilang sih sambal kering ya teman-teman, ini tuh sebenarnya dulu-dulu sering banget aku nyetok si sambal kering ini. Dan sekarang udah lama kan ya nggak bikin lagi sambal kering. Jadi entah kenapa sekarang ini langsung inget nih ya, pengen makan si sambal kering. Karena cuacanya hujan, jadi enak banget lah ya nanti makannya pakai sambal kering. Nasinya tadi kan anget-anget ya kan, baru dimasak. Dan nanti itu karena berhubung nggak ada telur, padahal enaknya dimakan pakai telur ceplok setengah mateng atau telur dadar itu pas banget. Tapi karena berhubung telurnya nggak ada, jadi ya udah nanti aku mau goreng ikan asin aja. Karena alhamdulillah ada sisaan 2 ekor ya ikan asin di dalam kulkas. Jadi nanti mau goreng ikan asin aja lah untuk lauk aku makan dan pakai si sambal keringnya ini. Nah, kalau untuk bahannya itu cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit yang kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Dan sebenarnya sih harusnya pakai daun jeruk ya, itu tambah wangi lagi. Cuman karena berhubung aku nggak punya daun jeruk, jadi ya udah daun jeruknya di skip aja. Sebenarnya sih kemarin-kemarin ya, dulu-dulu ya teman-teman, maksudnya itu tuh aku punya tuh ya pohon daun jeruk di samping rumah, tapi sekarang udah mati karena kemarin itu ada tetangga aku ikut bakar sampah tuh ya di tanah yang samping rumah. Nah, dia tuh bakarnya deket banget sama pohon daun jeruknya aku kan. Alhasil daun jeruknya mati karena kena hawa panas bakaran gitu. Jadi ya mau nggak mau lah diikhlasin aja gitu ya si pohon jeruknya itu mati. Dan alhasil juga ini si sambal keringnya aku nggak pakaiin daun jeruk, tapi ya tetap enak juga ya teman-teman walaupun nggak ada daun jeruknya. Nah, ini tadi bawang merah, bawang putih sama cabenya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Terus ini diiris-iris aja seperti ini, nggak usah terlalu tipis sih ya, yang penting
nggak juga yang tebel-tebel banget gitu. Jadi ini nanti untuk masaknya bertahap ya. Jadi nanti bawang merahnya duluan aku masak, dan setelah bawang merah nanti agak mulai layu dikit, baru nanti dimasukin bawang putih. Dan satu lagi bahan yang jangan sampai ketinggalan yaitu terasi, karena terasi inilah yang bikin endul banget rasanya ya teman-teman. Jadi setelah terasi masuk, baru dia dimasukin si cabenya, baru nanti disusul sama garam, micin, dan juga gula sedikit, terus sama kaldu gitu, kaldu ayam. Pokoknya ini tuh kalau udah bikin sambal kering kayak gini, ini tuh bikin kalap makan ya teman-teman. Walaupun nggak pakai lauk sebenarnya enak banget, cuman dipakein si sambal kering ini aja. Pokoknya kalau teman-teman yang pernah coba boleh juga komen, dan kalau teman-teman yang belum pernah coba boleh deh cobain. Aku jamin ya bakalan ketagihan ya teman-teman untuk buat si sambal kering ini. Nah ini nanti tinggal dimasak aja sampai dia benar-benar kering kayak bawang goreng gitu ya teman-teman. Udah nanti tinggal dimatiin. Pokoknya sesimpel itu tapi rasanya seenak itu. Ini aku masaknya pakai minyak sedikit ya teman-teman, tapi kalau misalnya mau minyaknya agak banyak juga bisa sih, tergantung selera aja sih ya. Nah ini singkat aja, udah kering kayak gini berarti udah cukup ya, dan jangan sampai kekeringan banget ya teman-teman, nanti malah pahit gitu ya, karena rasanya kayak agak gosong-gosong gitu. Oh ya, ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada terdengar suara ketokan palu, karena tetangga aku itu kayaknya lagi renovasi rumah ya. Jadi mohon maaf lah ya, agak-agak terdengar berisik gitu masuk ke voice overnya aku. Nah ini setelah agak-agak hangat baru aku salin ke wadah ya teman-teman. Jadi cara nyimpannya itu kalau rada banyak kayak gini, di toples atau juga di wadah yang ada tutupnya, jadi supaya juga dia itu awet gitu ya kriuknya kalau misalnya nanti disimpan di wadah yang tertutup. Jadi kalau udah punya stokan sambal kering kayak gini, kalau lagi gabut ya, mau makan cepet gitu ya teman-teman, kelaparan gitu, ya udah pakai aja deh ini lauknya, si sambal kering ini pun juga enak banget ya teman-teman, nggak usah ditambahin lagi lauk-lauk yang lainnya. Nah di sini karena memang juga udah lapar ya, ini aku lanjut makan aja berdua sama Ralin, dan ini untuk Pak suami udah duluan dianya makan ya teman-teman. Jadi ini tuh aku makan berdua aja sama Ralin. Dan ini juga sambal keringnya itu jangan lupa dicampur-campur, diaduk-aduk ya sama nasi angetnya. Terus ditambahin ikan asin dan langsung deh dimakan. Masya Allah nikmat banget ya teman-teman. Sesimpel itu, sesederhana itu, tapi bisa bikin kalap nasi tuh ya untuk si sambal keringnya ini. Nah ini juga ya si Ralin ikutan ya teman-teman, katanya pengen coba si sambal kering, tapi dianya itu nggak aku kasih ininya ya, potongan cabenya. Jadi aku cuman kasih bawang-bawangnya aja, dan dianya ternyata suka ya teman-teman, suka banget kan, karena memang enak banget ya teman-teman, apalagi aroma dari terasinya itu. Perpaduan aroma terasi sama bawang goreng ya, bawang goreng merah, bawang goreng putih. Pokoknya enak banget lah ya teman-teman. Ini aja pas lagi voice over aku jadi ngiler lagi ya, nginget-nginget si sambal keringnya ini. Tapi aman lah ya, karena stok sambal keringnya aku masih ada ya teman-teman. Jadi kalaupun aku mau makan pakai sambal kering, tinggal makan aja lah gitu ya kan. Nah oke deh ya teman-teman, sampai sini dulu untuk aktivitasnya aku. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.